Perkenalkan, nama saya Priscilla Nova Selsana dengan nomor induk mahasiswa 230201010083 di mata kuliah Manajemen Operasional 1 dari kelas MJ 301 dengan dosen Ibu Pustika Ayuning Puri. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya yang telah saya buat beberapa minggu lalu tentang pola konstan biaya perputaran tenaga kerja. Dalam produksi konstan, produksi tetap sama sehingga tidak ada terjadinya perputaran tenaga kerja. Untuk biaya simpan, pada triwulan 1 produksi kita adalah 500 unit sedangkan permintaan hanya 250 unit. Berarti terdapat kelebihan produksi sebesar 250 unit. Kelebihan produksi harus disimpan dan menanggung biaya simpan sebesar 250 kali 100 rupiah per unitnya, dengan jadi totalnya 25.000. Pada triwulan 2 produksi tetap 500 unit sedangkan permintaan sebesar 400 unit. Berarti terdapat kelebihan produksi pada triwulan 1 dan 2 sebesar 350 unit. Jadi total biaya simpannya 35.000. Pada triwulan 3 produksi 500 unit tetapi permintaan naik menjadi 1050 unit. Berarti produksi kekurangan 550 unit. Akan tetapi pada triwulan 1 dan 2 kita masih memiliki persediaan sebesar 350 unit. Oleh karena itu, kekurangan 550 dikurangi 350 adalah 200 unit saja. Kekurangan ini tidak menimbulkan biaya simpan, akan tetapi justru harus ditutup dengan subkontrak dari perusahaan lain. Perhitungan biaya subkontrak seperti nanti akan kita jelaskan. Pada triwulan keempat, produksi masih tetap 500 unit karena konstan. Sedangkan permintaan turun menjadi 450 dari tadi yang triwulan 3 1500 menjadi 450 di unit di triwulan 4 sehingga terjadi over produksi lagi sebesar 50 unit. Berarti harus menanggung biaya simpan 50 kali 100 rupiah, totalnya 5.000. Oleh karena itu, maka total biaya simpan yang ditanggung perusahaan adalah triwulan 1 25.000, triwulan 2 35.000, triwulan 3 tidak ada, triwulan 4 5.000, jadi totalnya dari 4 triwulan tersebut adalah 65.000. Untuk biaya subkontrak sendiri pada triwulan 3, produksi hanya 500 unit ditambah persediaan yang masih ada 350 unit. Jumlah tersebut tidak mampu menutup kebutuhan yang ada pada saat itu sebesar 1050 unit sehingga terjadi kekurangan sebanyak 200 unit. Jumlah itu harus disubkontrak pada perusahaan lain dan akan menanggung biaya subkontrak sebesar 200 kali 2000 jadi totalnya 400.000. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi konstan seperti berikut. Biaya perputaran tenaga kerja 0, biaya simpannya 65.000, biaya kerja lemburnya tidak ada, biaya subkontraknya 400.000, jumlah keseluruhannya 465.000. Kemudian untuk pola bergelombang, biaya simpannya tidak ada biaya simpan karena produksi selalu mengikuti permintaannya. Dari triwulan 1 ke triwulan 2 terdapat kenaikan produksi sebesar 150 unit dari 200 menjadi 400. Oleh karena itu, tidak akan menanggung lembur maupun perputaran tenaga kerja. Dari triwulan 3 ke triwulan 4 terdapat penurunan dari 1050 unit ke 450 sehingga tidak ada surplus yang terjadi. Biaya kerja lembur. Biaya kerja lembur terjadi pada triwulan 3 di mana mencapai 1050 unit atau di atas batas kerja lemburnya, yaitu 200, yang berarti 200 kali 1000 sama dengan 200.000. Biaya subkontrak pada triwulan 3 permintaan mencapai 1050 sedangkan produksi tidak mungkin mencapai sebanyak itu karena maksimal 1000 unit. Oleh karena itu subkontrak 50 dikali 2000 dengan totalnya 100.000. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi bergelombang. Biaya perputaran tenaga kerjanya tidak ada, biaya simpannya tidak ada, biaya lemburnya 200.000, biaya subkontraknya 100.000, jumlahnya 300.000. Pada pola moderat, biaya perputaran tenaga kerja
Dari triwulan 1 ke triwulan 3 terdapat kenaikan produksi dari 450 unit menjadi 850 unit atau kenaikan sebesar 400 unit. Padahal tiap kenaikan sebesar 200 unit akan mengakibatkan biaya perputaran tenaga sebesar 4.000 per unit. Oleh karena itu, akan terdapat biaya perputaran tenaga kerja sebesar 400 bagi 200 dikali 4.000 rupiah. Jadi totalnya hasilnya 8.000 rupiah. Dengan biaya simpannya triwulan 1 kelebihan produksi di atas permintaan yaitu 450 dikurang 250 sama dengan 200 unit. Jadi harus menanggung biaya simpan sebesar 200 kali 100 rupiah. Hasilnya 20.000. Triwulan 2 permintaan 400, produksi 450. Jadi kelebihan produksi sebesar 50. Jadinya 50 dikali 100 rupiah, totalnya 5.000. Triwulan 3 sebesar 850, sedangkan permintaan 1050. Jadi kekurangan 200 unit ditutup dengan persediaan triwulan 2 50, subkontrak 150 ke perusahaan lain. Triwulan 4 terdapat sebanyak 850 produksi, sedangkan permintaan hanya 450 saja. Kelebihan tersebut disimpan dengan menanggung biaya 400 dikali 100 rupiah. Hasilnya 40.000. Total biaya simpannya berarti pada triwulan 1 20.000, triwulan 2 5.000, pada triwulan 3 tidak ada, pada triwulan 4 40.000 dan jumlah keseluruhannya 65.000. Biaya kerja lemburnya pada triwulan 3 dan 4 karena pada saat itu produksi melebihi 700 unit, jadi masing-masing triwulan menanggung biaya kerja lembur untuk kelebihan di atas 700 unit itu sebesar 1.000 per unit. Pada triwulan 3 biaya lembur 100 dikali 1.000 hasilnya 100.000, pada triwulan 4 100 dikali 1.000 hasilnya 100.000 juga, dengan totalnya jadi 200.000. Biaya subkontrak pada triwulan 3 terjadi kekurangan produksi dan persediaan untuk menutup permintaan. Kekurangan tersebut adalah 1050 dikurang 850 ditambah 50 dengan jadi hasilnya 150 unit. Oleh karena itu, subkontrak 150 dikali 2000 hasilnya 300.000. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi moderat adalah biaya perputaran tenaga kerjanya 8.000, biaya simpannya 65.000, biaya lemburnya 200.000, biaya subkontraknya 300.000, jumlah keseluruhannya 573.000. Total biaya atau incremental cost masing-masing pola untuk pola konstan adalah 465.000, pola bergelombang 300.000, pola moderat 573.000. Dari kesimpulan di atas, pola produksi yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan adalah pola bergelombang karena lebih efisien. Nomor 2, menggambarkan jaringan proyek. Berikut ini merupakan menggambar jaringan proyek. Berikut ini merupakan gambar jaringan proyek pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang. Untuk menggambar jaringan proyek, kita dapat menggunakan diagram, di mana kegiatan dan hubungan antar kegiatan digambarkan. Kegiatan A membutuhkan waktu 6 jam dan tidak memiliki kegiatan pendahulu. Kegiatan B membutuhkan waktu 7 jam dan tidak memiliki kegiatan pendahulu. Kegiatan C membutuhkan waktu 5 jam dan bergantung pada kegiatan A. Kegiatan D membutuhkan waktu 6 jam dan bergantung pada kegiatan B dan C. Kegiatan E membutuhkan waktu 5 jam dan bergantung pada kegiatan B dan C. Kegiatan F membutuhkan waktu 8 jam dan bergantung pada kegiatan D. Kegiatan G membutuhkan waktu 4 jam dan bergantung pada kegiatan E dan F. Berikut adalah gambarnya, gambar diagramnya. Menghitung slack time dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Berikut ini merupakan perhitungan slack time. Langkah-langkah perhitungannya seperti ini. Menghitung early start ES dan early finish EF. ES adalah waktu mulai paling awal yang bisa dimulai untuk satu kegiatan. EF adalah waktu selesai paling awal yang bisa dicapai untuk suatu kegiatan yang dihitung dengan rumus EF sama dengan ES tambah durasi. Menghitung lead
start atau LS dan let's finish atau LF. LF adalah waktu selesai paling akhir yang masih memungkinkan untuk suatu kegiatan tanpa menunda proyek. LS adalah waktu mulai paling akhir yang memungkinkan untuk suatu kegiatan yang dihitung dengan rumus LS sama dengan LF dikurangi durasi. Menghitung slack time. Slack time adalah selisih antara waktu mulai paling akhir dan waktu mulai paling awal, atau slack sama dengan LS dikurangi ES. Seperti ini tabel slack time-nya. Slack time dihitung dengan selisih antara LS dan ES dari tabel di atas. Kita dapat melihat bahwa kegiatan A, C, D, F, dan G memiliki slack time 0, yang berarti kegiatan tersebut berada di jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur yang melalui kegiatan-kegiatan dengan slack time 0, yaitu kegiatan yang tidak memiliki waktu bebas atau waktu tunda. Jalur kritis dalam proyek ini adalah A, C, D, F, G. Jadi jalur kritis pada proyek ini A, C, D, F, G dengan waktu total 25 jam durasi keseluruhan jalur kritis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.